Dari dataran tinggi Kintamani, saya beranjak ke ibu kota provinsi, Denpasar. Di sini saya dengar ada pabrik pengolahan kopi terbesar di Bali. Berdiri sejak tahun 1935, pabrik kopi ini telah menghasilkan berbagai jenis produk kopi paling terkenal dari Bali. Bertonton green bean kopi Kintamani, biji kopi robusta, hingga kopi luwak di roasting dan diproses di pabrik yang sudah dikelola selama 3 generasi ini. Pak Wirawan, apa kabar? Pak, apa kabar? Halo. Lama nggak jumpa. Saya punya cerita lucu soal Pak Wirawan. Saya kenal Pak Wi ada mungkin 10 tahun. Yang lucu adalah, walaupun saya tahu nama Pak Wi, kenal nama Pura Bineka, saya baru ketemu beliau tahun lalu. Dan akhirnya kita ketemu lagi, Pak ya? Iya, Pak. Betul. Jarang loh perusahaan bisa sampai 3 generasi. Apa ya? Sampai kalau nggak salah ada satu PMIO Cina, benerin saya kalau salah ya Pak ya, yang bilang generasi pertama membangun, 2 membesarkan, 3 menghancurkan. Kalau kayak Bapak kayaknya ini malah makin besar nih Pak. Wah, canggih. Iya, lumayan. Ini, oh gudang ini Pak ya? Iya, ini gudang dan stok kopi kita, Pak. Oh, ini berapa ton Pak bisa disimpan di sini Pak? Kalau nggak salah ini ada stok mungkin 700 ton, sih 700 ton di sini. 700 ton jadi nasi berapa banyak ya? Bisa berapa bulan ya makannya ya? Ngintip ya Pak ya? Pengen lihat kopi Ya, 700 silakan. ton kayak apa? Wirawan Cahyadi adalah cucu dari pendiri Putra Bineka Perkasa. Pria berumur 49 tahun ini kembali dari Amerika untuk meneruskan usaha keluarganya. Dengan gaya santainya, Pak Wirawan menerangkan kepada saya bagaimana pabrik seluas 2 hektar persegi ini beroperasi. Ini Arabikanya nih Pak terusnya. Ya, di sini kita ada 2 roaster, spesial untuk goreng kopi Arabica untuk kopi hotel-hotel, Pak. Spesial. Di mana pengoreng kita sudah mungkin udah kemudian 60 tahun, Pak. Tapi fungsi sangat bagus sekali. 60 tahun Pak? Iya. Hampir 2 kali lipat umur gue. Dan di sini juga ruangan untuk kebanyakan kopi untuk kopi powder karena kita kan di Indonesia semua konsumsi kebanyakan kopi powder. Pabrik Bineka Putra Perkasa merupakan pabrik dengan pengolahan modern. Hampir semua proses dijalankan dengan bantuan mesin agar kualitas produk kopi selalu terjaga. Selain 2 mesin dari Jerman, pabrik ini juga memiliki mesin-mesin roasting kopi dengan kapasitas sangrai hingga 250 kg per sekali roasting. Biji-biji kopi dipanggang selama kurang lebih 14 menit dengan suhu kurang lebih 240 derajat Celcius untuk mendapatkan hasil roasting medium. Untuk mengecek tingkat kematangan biji kopi, pekerja mengambil sedikit contoh dan memeriksanya, lalu menaruhnya kembali ke dalam mesin roasting. Penggunaan mesin yang modern juga bermaksud untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Terlebih untuk kopi powder atau kopi bubuk yang memang memiliki jangka waktu simpan relatif pendek. Semakin singkat proses produksi untuk kopi powder, semakin terjaga kualitas cita rasanya. Hal lain yang mampu memotong masa simpan kopi bubuk adalah campuran bahan-bahan yang dipakai. Tiap-tiap biji kopi sendiri hadir dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dan ketika usai di roasting serta digiling, akan menghasilkan cita rasa yang berbeda-beda pula.
Saya lihat di sini kayaknya makin besar dan jaya nih. Ya lumayan Pak, kita ngikutin zaman Pak, karena perubahan kopi ini biar bagaimanapun kita harus ngikutin zaman. Kopi ada dua jenisnya, Arabica Robusta, gimana kita ngembangkan melalui sistem blending, sistem packaging, di sana kita kembangin juga, dan spesial blending untuk hotel-hotel, jadi kita selalu tetap eksis. Oh, jadi hotel tuh punya special blend dia? Special blend, kita punya Grand Hyatt blend, Bulgari blend, Conrad blend, Ritz-Carlton blend, terus semua blend kita punya. Special hotel. Wah, jadi emang apa ya? Buat mereka spesial banget gitu ya, Iya, dibuatin mereka khusus merasa ya. spesial gitu Pak. Buat kita. Kemampuan memblending kopi Arabica sesuai keinginan klien adalah salah satu alasan mengapa pabrik ini memiliki pelanggan setia. Tahap blending dilakukan untuk menyatukan karakter kopi hingga memunculkan cita rasa dan aroma yang diinginkan. Sebagai contoh, seorang klien menginginkan kopi dengan cita rasa yang tidak terlalu pahit atau asam. Untuk mendapatkan cita rasa tersebut, dilakukan blending. Untuk mempertahankan kesamaan cita rasa dalam proses blending selanjutnya, dibutuhkan kontrol kualitas yang sangat detail. Disinilah peran dari Vivi. Soal QC kan tadi Pak Wirawan sempat cerita Bu, yang hotel tuh pahit sedikit protes. Sementara ke orang kita dikasih asam protes, dikasih pahit protes. Gitu. Itu QC berat nggak untuk menjaga itu? Lumayan. Lumayan. Jadi makanya sekarang kalau misalkan kita mau tahu kopinya bagaimana, itu dari green bean datang itu kita sudah lakukan proses cupping. Setelah itu proses roasting sampai setelah selesai dan di di mix, di blend sebelum dikirim itu kita cupping ulang lagi. Oh, cupping itu adalah terminologi standar yang dipergunakan ketika seorang pengicip kopi melakukan prosedur mengicip tersebut. Cupping itu normalnya biasanya berupa kayak kopi tubruk, jadi kopi diseduh. Tapi buat beberapa perusahaan ada juga yang cupping dilakukan dengan format espresso. Dan kalau nggak salah di sini dalam format espresso ya nyobanya ya? Kalau untuk green bean, untuk sampel kita pakai cupping yang biasa. Tapi kalau untuk sebelum kita kirim itu kita cupping pakai espresso. Oh, kenapa espresso? Kenapa espresso? Kenapa nggak Karena cappuccino? Hilang ya kopinya ya? nanti saya gemuk. Enggak ya. Karena untuk tahu ininya, untuk tahu taste-nya, saya cuppingnya itu pakai espresso supaya apa yang saya rasakan di sini itu dirasakan di sana. Nah, jadi kopi setelah di cupping dikemanakan? Di cupping langsung di sorting lagi. Disorting lagi? Di sorting lagi. Bijinya disorting? Udah di Disorting. dalam rangka buat apa? Bagaimana? Kenapa? Karena bukan apa-apa, orang biasanya kan udah jadi langsung masuk bag. Nah, untuk merasakan broken bean, kalau ada broken bean, kalau ada yang uneven bean, semua kita kan harus di sorting. Sorting ya? Ada yang biji hitam kadang-kadang yang selek gitu. Boleh lihat tempatnya di mana? Jadi sekarang ini tempat semua biji yang udah disangrai itu disortir lagi Pak? Disortir Pak, ini tempat abis sudah oke sama Bu Vivi, kita sortir lagi Pak binnya. Untuk nyari uneven roasting atau yang broken bean kita pisahin semua. Jadi seperti mungkin Pak tahu, mungkin loss kita bisa lebih dari 20%. Nah sini Pak tahu kan biji hitam ini harus kita ini, karena ini pengaruh rasa Pak dari biji hitam ini. Yang broken bean, dan ini kan mungkin ini pengaruh karena kopinya itu nggak petik merah, kadang-kadang slip 1-2 kita juga mempengaruhi rasa bagi kita. Kalau udah disortir ini dikemas? Baru dikemas kita Pak, sesuai dengan apa keperluan. Gitu. Dan, boleh lihat tempat pengemasannya Ayo, Pak? Silakan. Iya. Jadi ini ruang pengemasan ya Pak ya? Ruang pengemas Pak. Seperti Oke. di sini kebanyakan kopi biji setelah Pak lihat dari sana kita kemas berdasarkan keperluan hotel Pak. Mungkin di hotelnya mungkin perlu 10 kilo, kita kemas 10 kilo. Dan kita next ke move apa yang ini mungkin yang sudah kita pilih dan ini semua adalah orderan dari hotel-hotel. Jadi kopinya beda-beda semua. Baru dikemas sesuai dengan keinginan Dengan kebutuhan mereka. ya, Iya, dengan kebutuhan. Gitu. Ini kalau bin emang
sengaja dilakukan manual ya Pak, biar nggak ada yang pecah atau gimana Pak? Iya Pak, karena keperluannya cuma 10 kilo, 5 kilo, jadi pakai mesin nggak bisa Pak, percuma. Oh, Ntar banyak soalnya hotel-hotel kan kalau pakai I mesin kan see. naik turun Iya. ini sesuai Iya. dengan keperluan mereka. I see. Dengan banyaknya produk yang dihasilkan, tak heran jika kreativitas menjadi syarat utama untuk menghasilkan produk kopi dalam kemasan. Terdapat bermacam-macam bentuk serta ukuran packaging kopi. Mulai dari yang biasa kita temui di warung-warung, sampai dengan bentuk kemasan yang lucu dan unik untuk wisatawan, serta kemasan elegan untuk konsumsi internasional. Nah, jadi setelah dikemas di sini, masuk ke pengemasan berikutnya yang box ya Pak ya, untuk Iya, turun Pak. hotel. Nah, penasaran Pak, kan Bapak generasi ketiga nih, Ya, terpaksa di kopi atau emang passion di kopi Pak? passion di kopi Pak. Saya Passion di suka, kopi? Iya. Passion di kopi itu gimana? Cuma ada hobi lain yang ada hubungan sama kopi nggak Pak? Oh ada Pak, saya koleksi lukisan yang terbuat dari kopi. Serius? Iya, dari bubuk kopi saya suruh pelukis gambar pakai akrilik, kita buat ciptaan sebuah lukisan. Lukisan dibuat dari kopi. Penasaran kan? Anterin dong Pak, pengen lihat Oke, Pak. mari, Pak. Kayak apa ya? Sebagai pemilik sekaligus pengelola pabrik kopi, wajar rasanya jika seluruh aspek kehidupan Pak Wirawan selalu bersentuhan dengan kopi. Wah ini Pak, ini galeri saya nih, favorit saya. Ntar Bapak cakep, bisa Pak, lihat. yang ini Pak. Saya lebih suka sebenarnya ke tradisional zaman dulu, punya gaya gitu, orang-orang sembahyang. Jadi Bapak lihat sini banyak ini tradisional, lukisan saya yang tradisional. Bahkan saya apa? Obama. Obama. Ada lukisan Obama di sini. Banyak. Ini gimana Pak prosesnya sampai dia bisa jadi lukisan Pak? Pertama mungkin saya konsultasi terus sama pelukisnya gimana cara membuat untuk hampir 1 tahun Pak pelukisnya untuk menemukan gaya begini, untuk warna begini, karena warna yang pertama itu agak pudar, agak hilang. Akhirnya dia mau menciptakan sesuatu, ditambahin akrilik, ditambahin minyak apa, jadi minyaknya lebih mantap di sini.